Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai waktu untuk bersyukur dan cara untuk bersyukur. Sebelumnya kita harus tahu dong apa yang dimaksud dengan bersyukur atau yang dimaksud dengan syukur. Syukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi segala nikmat yang telah Allah berikan, kita harus berterima kasih kepada Allah. Atau ucapan terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat itu yang namanya syukur. Apa yang dimaksud dengan nikmat itu? Nikmat yaitu segala pemberian dari Allah yang masih dapat kita rasakan. Itu nikmat. Baik itu nikmat yang semisal mengenakkan atau yang menyakitkan. Itu semua nikmat. Itu semua nikmat. Dan apa sih nikmat yang perlu disyukuri itu? Nikmat yang perlu disyukuri adalah segala nikmat yang telah diterima dari Allah. Itu semua wajib kita syukuri. Harus kita syukuri. Nikmat yang kita terima dari Allah semua harus disyukuri. Contoh nih ya. Yang pertama, rezeki. Segala rezeki. Misal harta, benda itu semuanya rezeki. Rezeki dari Allah. Itu harus kita syukuri. Kemudian umur, itu juga harus kita syukuri. Tahu kan, kalau misal ada yang anak yang baru lahir itu udah meninggal, ada yang beberapa bulan atau beberapa tahun udah meninggal. Itu makanya umur harus disyukuri. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun mereka belum meninggal. Makanya umur itu harus disyukuri, harus selalu disyukuri. Kemudian ilmu. Ilmu juga harus disyukuri. Tahu nggak kenapa ilmu harus disyukuri? Karena gini, kalian tahu kan, semisal di daerah-daerah yang masih perang, itu mereka tidak bisa belajar. Semisal seperti mama kalian yang dulu pas zaman penjajahan, itu mereka tidak dapat belajar, tidak bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Yang sekarang bahkan ada yang di daerah Palestina, Gaza, itu mereka masih dalam kondisi perang. Anak-anaknya, anak-anak kecil belum dapat sekolah dengan baik. Mereka tidak bisa bersekolah karena kondisinya masih perang. Makanya ilmu, kalau kita udah dapat, maka kita harus mensyukurinya. Harus bersyukur. Gitu. Terus, ada lagi makanan. Kenapa kita harus bersyukur terhadap Allah, kepada Allah atas makanan yang kita terima? Kalian tahu kan, kalau misal di luar sana ada orang-orang yang tidak bisa makan. Yang bahkan makannya satu kali dalam satu hari. Atau bahkan beberapa hari baru bisa makan. Jadi kalau semisal kalian setiap hari bisa makan dengan enak, minta ayam, minta pizza, minta apalah, dan orang tua kalian bisa memberinya, maka kalian harus bersyukur. Harus bersyukur terhadap makanan-makanan yang dapat kalian nikmati setiap hari. Terus, teman dan keluarga yang baik itu juga harus disyukuri. Karena kalian tahu kan, di luar sana ada teman-teman kalian, ada teman-teman yang dan keluarganya yang mereka itu jahat sama dia. Jadi semisal temennya suka membuli, suka mengolok-olok, itu ada kan. Terus ada yang keluarganya itu bahkan mereka jahat. Jadi kadang mengolok-olok segala macam, disakiti, disuruh apa, disuruh itu. Bahkan yang sampai menyakitkan. Seperti cerita di Bawang Merah Bawang Putih, itu bawang merah sama ibunya itu jahat kan, kayak gitu. Jadi makanya kalau kalian memiliki teman dan keluarga yang baik, harus disyukuri juga. Selanjutnya, kapan waktu untuk bersyukur? Waktu untuk bersyukur itu sebenarnya banyak waktu kita untuk bersyukur. Semisal setelah bangun tidur itu juga harus bersyukur karena kita belum mati. Harus bersyukur dong. Kemudian setelah makan minum itu juga harus bersyukur. Setelah belajar juga harus bersyukur. Setelah mendapat nilai yang bagus, kita juga harus bersyukur. Dan apa lagi? Masih banyak sebenarnya. Yaitu semisal setelah mencetak gol. Pas sepak bola kan pernah tuh ya kalian lihat itu setelah mencetak gol dia sujud di lapangan, namanya sujud syukur. Itu juga salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Allah. Setelah mencetak gol. Kemudian setelah menang lomba, itu juga wajib untuk bersyukur. Harus bersyukur.
Setelah bersin, itu juga harus bersyukur. Baca apa? Baca Alhamdulillah. Kenapa kok saat bersin kalian harus bersyukur? Karena saat bersin itu kalian mengeluarkan virus-virus yang ada di dalam tubuh. Jadi saat bersin, hacu! Itu virus yang ada di dalam tubuh keluar semua. Makanya Rasulullah menganjurkan kita harus baca hamdalah, alhamdulillah. Makanya pas bersin, hacu! Alhamdulillah. Enggak, hacu! Enggak, jangan gitu. Jadi kalau semisal bersin harus baca hamdalah. Tapi kalau sekarang, bahkan sekarang, itu kalau misal virus corona ada dalam tubuh kalian, kalian bersin, hacu! Virusnya keluar semua. Makanya kalau sekarang suruh menutup dulu hidungnya. Maksudnya pakai masker. Kenapa? Soalnya virus yang ada dalam tubuh kalian, itu saat bersin keluar semua. Makanya suruh menutup pakai masker dulu. Karena takutnya nanti virusnya mengenai teman kalian yang ada di lingkungan kalian. Mengenai keluarga kalian yang ada di sekitarnya. Karena saat bersin hacu gitu, maka virus yang ada dalam tubuh keluar semua. Makanya harus kita syukuri saat bersin itu. Saat sakit atau segala macam itu bersin, maka virusnya keluar semua. Terus, setelah sembuh dari sakit, itu juga harus bersyukur. Setelah mendapatkan hadiah dari orang lain, itu juga harus bersyukur. Selain itu, kapan lagi sih waktu untuk bersyukur? Setelah selamat dari kecelakaan. Misal, kalian habis kecelakaan, ketabrak mobil. Ternyata kalian masih hidup, maka kalian juga harus bersyukur dong atas keselamatan kalian. Pasti harus itu. Setelah selesai ujian, itu juga harus bersyukur. Setelah melakukan segala aktivitas, itu juga harus bersyukur. Makanya kalau semisal kalian mengawali kegiatan, itu dengan baca basmalah. Dan mengakhiri kegiatan dengan baca hamdalah. Sebelum sholat, baca bismillah. Setelah sholat, baca hamdalah. Pergi ke sekolah, baca bismillah. Pulang sekolah, baca hamdalah. Berangkat ngaji, baca bismillah. Sampai tempat ngaji, baca hamdalah. Jadi, sebelum kegiatan, baca basmalah. Dan akhiri kegiatan dengan baca hamdalah. Selalu bersyukur. Masih diberikan keselamatan sampai tempat tujuan. Gitu. Terus, 2 macam cara untuk bersyukur. Jadi cara bersyukur itu sebenarnya ada 2 macam ya. Ada 2 macam, yakni dengan lisan dan dengan perbuatan. Yang pertama dengan diucapkan secara lisan, dengan mulut. Mengucap bersyukurnya. Terima kasih ya Allah. Atau Alhamdulillah, segala macam. Kemudian dengan melakukan perbuatan yang baik. Itu juga cara bersyukur. Jabarannya seperti misalnya gini. Cara bersyukur yang pertama, tadi dengan apa? Dengan mulut, dengan lisan. Dengan cara membaca hamdalah. Bacaannya seperti apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu baca hamdalah. Di dalam surat Al-Fatihah, kalian tahu kan, ayat yang pertama itu bacaannya apa? Basmalah. Yang kedua apa? Hamdalah. Jadi setelah basmalah, kemudian ada hamdalah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi basmalah dan hamdalah. Jadi sebelum kegiatan ada basmalah, kemudian setelah kegiatan ada hamdalah. Itu cara bersyukur kalian dengan baca hamdalah. Gitu. Kemudian cara bersyukur yang selanjutnya yaitu tadi setelah baca hamdalah, kemudian ada berinfak. Berinfak atau memberikan harta benda kita di masjid, di musola, di madrasah, seperti MI, MTS, MA, atau madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Itu berinfak, memberikan ke lembaga-lembaga yang berjalan di jalan Allah. Itu namanya berinfak. Kemudian bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti anak yatim piatu, fakir, miskin, pengemis, tetangga, bahkan keluarga dekat yang membutuhkan. Itu semua juga dikasih. Harusnya kita kalau mau bersyukur memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka-mereka yang membutuhkan pastinya ya. Fakir sama miskin, kalian tahu nggak bedanya apa? Fakir itu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Itu namanya fakir. Sedangkan miskin itu mereka yang sudah memiliki pekerjaan,
Namun, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan masih kurang, untuk keperluan sehari-hari masih kurang. Itu miskin. Jadi fakir sama miskin beda loh ya, dua orang beda. Terus selanjutnya yaitu cara lain untuk bersyukur. Masih ada kan? Masih dong, masih. Cara lain untuk bersyukur yaitu dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Kita udah dikasih badan yang sehat sama Allah. Maka kita harus bersyukur sama Allah. Dengan cara apa? Dengan berbuat baik kepada orang lain. Tidak menggunakan tangan kita untuk mencuri segala macam. Jadi harus berbuat baik kepada orang lain. Udah dikasih sama Allah. Terus enggak. Pokoknya kalau semisal kalian, badan kalian sehat, harus berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri dengan cara itu. Selain baca hamdalah loh ya. Kemudian, berbicara dengan lemah lembut. Allah sudah ngasih kita mulut kita. Allah sudah kasih kita mulut dengan bagus. Kemudian Allah sudah kasih kita otak dengan bagus. Otak dapat berpikir mana kata yang harus saya ucapkan dan mana kata-kata yang tidak boleh saya ucapkan kepada orang lain. Jadi kalian sudah tahu mana kata-kata yang bagus, kata-kata yang jelek, dan kalian punya mulut untuk mengucapkannya, maka ucapkanlah kata-kata dengan lemah lembut. Ucapkanlah kata-kata yang bagus, bukan kata-kata yang kotor. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi udah dikasih mulut yang bagus, maka kita harus mengucapkan sesuatu yang bagus. Tidak digunakan untuk mengolok-olok teman, untuk mengumpat teman, tidak untuk semisal berkata-kata yang kotor. Itu berbicara dengan lemah lembut. Kemudian bersikap sopan santun. Allah sudah ngasih kita dua tangan, dua kaki. Nggak ada yang bengkok, nggak ada yang patah, nggak ada yang buntung, ya kan? Makanya kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan selalu bersikap sopan santun kepada orang lain. Semisal nih ya, kalian udah dikasih badan tegap gini, berdiri tegap. Kemudian ada orang tua ada di depan kalian jalannya gimana? Membusungkan dada dengan tetap berjalan glak gitu? Enggak dong. Harusnya kalian dengan cara membungkukkan badan. Jadi udah punya badan yang tegap, tapi dengan cara kalau mau bersyukur sama Allah, maka kita harus menggunakannya dengan bagus. Kalau semisal berjalan di depan orang tua, maka dengan sopan. Semisal membungkukkan badan. Seperti itu. Pokoknya intinya kita tidak boleh menggunakan badan kita untuk sesuatu yang buruk. Makanya tidak boleh berbuat jahat. Entah itu mencuri, berbohong, membuli, menyakiti teman. Nggak boleh sama sekali. Itu cara kita bersyukur sama Allah. Jadi menggunakan seluruh anggota badan kita untuk sesuatu yang bagus. Tidak boleh untuk sesuatu yang buruk. Karena Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita apabila kita mau mensyukurinya. Seperti itu. Ya, jadi harus menggunakan seluruh badan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.